Langkah pertama, siapkan wadah yang lebih besar, kemudian tambahkan 2 kuning telur, lalu kita kocok lepas ya. Kemudian tambahkan 100 ml susu cair full cream, boleh yang dingin ataupun suhu ruang atau hangat. Lalu tambahkan 2 sendok makan gula pasir, 1,5 sendok teh ragi instan. Kemudian semua bahan ini kita aduk ya sampai tercampur dan gulanya larut. Jika sudah, ini kita tutup ya, kita proofing. Untuk waktunya disesuaikan dengan suhu ruang. Jika suhunya panas, dia akan lebih cepat untuk mengembangnya, tapi jika suhu ruangannya dingin, dia akan lebih lama. Nah, ini setelah mengembang ya, ini sudah berbuih atau berbusa, kurang lebih waktunya 15 menit. Lalu ini kita aduk, kita buang gasnya. Kemudian siapkan ayakan, tambahkan 200 gram tepung terigu protein tinggi, lalu 50 gram tepung terigu protein sedang, dan 2 sendok makan susu bubuk full cream. Kemudian kita aduk ya sampai tercampur rata menggunakan spatula, dan nanti akan saya lanjutkan menggunakan tangan aja ya, manual. Jika teman-teman ada mixer boleh banget digunakan, tapi di sini saya mencontohkan bagi teman-teman yang enggak ada mixer bisa banget gunakan resep ini dan tidak perlu lama, cukup sebentar aja sampai tercampur. Kemudian tambahkan 1 sendok makan margarin ataupun butter, atau boleh juga di mix. Kemudian setengah sendok teh garam. Dan ini saya tambahkan lagi dengan 100 gram kentang yang sudah dikukus, lalu kita campur ya. Untuk berat kentangnya 100 gram itu setelah dikupas ya, kemudian dikukus dan dihaluskan saat masih panas. Nah, setelah tidak panas baru boleh dicampurkan di adonan. Nah, setelah kita olen dan sudah tercampur seperti ini, dan ciri adonan sudah pas, adonannya sudah tidak lengket di plastiknya ya, lalu kita rapikan, kita tengahkan seperti ini, lalu kita proofing kurang lebih waktunya 20 menit sampai 30 menit ya, atau disesuaikan dengan suhu ruang. Jika suhu ruangannya panas dia akan lebih cepat mengembang, tapi jika suhu ruangannya dingin dia akan lebih lama. Nah, ini setelah mengembang 3/4 dari ukuran semula, lalu kita kempiskan ya, kita buang gasnya. Oh ya, saat proofing tadi jangan lupa selalu ditutup ya, bisa menggunakan serbet bersih atau plastik wrap. Nah, jika sudah, ini saatnya kita timbang ya. Untuk satu adonan ini bisa menghasilkan 52 butiran donat kecil-kecil, dan ini saya timbang kurang lebih 10 gram ya. Setelah kita timbang lalu kita rounding ya, kita bulatkan sampai permukaannya halus seperti ini. Kemudian siapkan alasnya. Ini saya menggunakan alas cake ya, lalu kita tabur dengan sedikit tepung supaya tidak lengket. Lalu kita letakkan adonan di atasnya. Sambil diberi jarak ya untuk adonannya supaya tidak lengket. Jika sudah kita bulatin semua, lalu kita tutup, kita proofing. Untuk waktunya disesuaikan dengan suhu ruang aja ya. Nah, ini kita cek, jika adonannya dipencet itu tidak balik ke semula, tandanya proofingnya sudah cukup. Nah, seperti ini ya. Nah, ini sepertinya belum cukup ya. Lalu kita proofing lagi, kita tutup lagi. Nah, setelah beberapa saat kemudian kita cek, kita kempiskan seperti ini atau kita pencet. Jika adonannya tidak balik ke semula, tandanya ini sudah cukup ya proofingnya.
Kemudian saatnya kita goreng. Sebelumnya panaskan minyak dengan api paling kecil. Ingat ya, paling kecil. Setelah minyaknya panas, tapi jangan terlalu panas juga ya. Kemudian kita masukkan donatnya seperti ini. Nah, setelah satu sisinya matang, kemudian kita balikkan. Jadi untuk menggoreng donat cukup satu kali balik aja ya, jangan dibolak-balik. Setelah kedua sisinya matang, lalu kita angkat, kita tiriskan di atas tisu makan supaya minyaknya meresap ya. Nah, ini setelah kita goreng semuanya jadinya banyak ya. Lalu ini kita dinginkan dulu sampai suhu ruang atau tidak panas. Sambil menunggu donatnya dingin, kita siapkan untuk toppingnya. Di sini saya menggunakan berbagai macam sprinkle. Ini yang kecil-kecil, yang sprinkle kuning, coklat, dan pink ya. Untuk toppingnya bebas aja. Kemudian saya akan gunakan coklat batang atau coklat blok seperti ini, dan ini bekas saya bikin kemarin ya. Lalu akan saya tambahkan secukupnya. Lalu kita tim di air yang panas atau mendidih sampai dia mencair ya coklatnya. Setelah coklatnya meleleh seperti ini, kemudian kita matikan kompornya. Tapi untuk panci yang berisi air jangan dilepaskan supaya panasnya tetap stabil. Kemudian saatnya kita celupkan donatnya seperti ini dan kita goyang-goyangkan supaya permukaannya rata. Kemudian kita beri topping. Untuk topping bebas aja ya. Oh ya, sambil mengingatkan bagi teman-teman yang baru bergabung di channel Dapur Mami K, saya ucapkan terima kasih dan selamat bergabung. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe, minta tolong tekan tombol subscribe dan tanda loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan jika ada video terbaru dari kami. Nah, ini setelah coklatnya mengeras, lalu saatnya kita tusuk menggunakan tusukan sate seperti ini. Untuk isiannya bebas aja ya. Di sini akan saya isi 4 butiran. Untuk cara pengemasannya bisa menggunakan plastik OPP dan kawat seperti ini. Lalu kita masukkan donatnya dan kita ikat ya menggunakan kawatnya itu. Nah, seperti ini ya. Alhamdulillah donat kentangnya sudah jadi ya. Dan bisa dilihat dari teksturnya ini sangat empuk, lembut, dan dijamin rasanya gurih karena ada kentangnya. Dan itu merupakan pelembut alami juga ya, selain kuning telur. Nah, bagi yang penasaran dengan resep ini, dicoba di rumah ya. Semoga resep ini bisa bermanfaat. Sekian dulu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langkah pertama, siapkan wadah yang lebih besar. Kemudian tambahkan 1 butir telur utuh ukuran sedang. Ini kita kocok lepas ya. Nah, seperti ini cukup. Kemudian tambahkan 3 sendok makan gula pasir. Satu setengah sendok teh ragi instan. Lalu tambahkan air 130 ml. Lalu ini kita aduk ya supaya gulanya larut. Kemudian kita proofing atau kita diamkan kurang lebih 15 menit sambil kita tutup ya menggunakan plastik wrap atau serbet bersih
Untuk waktunya bisa disesuaikan dengan suhu ruang ya. Jika suhunya panas bisa lebih cepat. Nah, ini setelah mengembang atau berbuih seperti ini, tandanya raginya masih aktif ya, bisa digunakan. Lalu ini kita aduk ya sampai tercampur rata dan gasnya keluar. Lalu tambahkan 250 gram tepung terigu protein sedang. Ini kita ayak ya supaya tidak ada yang menggerindil. Nah, kemudian kita aduk menggunakan spatula supaya tercampur rata. Seperti ini cukup. Kemudian tambahkan 1 sendok makan margarin, atau bisa juga diganti butter, atau boleh juga di mix ya antara butter dan margarin. Lalu tambahkan setengah sendok teh emulsifier, saya menggunakan SP, atau bisa juga diganti TBM atau ovalet. Kemudian tambahkan setengah sendok teh garam. Lalu kita aduk ya sampai tercampur rata. Karena kelembapan tepung dan besar kecilnya telur berbeda-beda, ini saya lihat adonannya sedikit lembek ya, atau terlalu lembek. Jadi ini saya tambahkan 1-2 sendok makan tepung terigu. Lalu ini kita aduk ya menggunakan tangan. Yang pasti tangan sudah bersih ya, sudah saya cuci. Tapi jika teman-teman ada mixer, boleh banget ya digunakan, tapi di sini saya mencontohkan bagi yang tidak ada mixer, boleh gunakan resep ini. Jadi intinya untuk adonan yang tidak di mixer atau tidak diulen lama, konsistensi adonan harus lembek seperti ini ya. Nah, seperti ini sudah cukup. Kemudian bisa kita rapikan, kita kumpulkan di tengah seperti ini. Lalu kita proofing kurang lebih 15 menit lagi, atau bisa disesuaikan dengan suhu ruang juga ya. Nah, ini setelah 15 menit adonan sudah sedikit mengembang. Kemudian kita kempiskan, kita buang gasnya. Untuk sticknya atau untuk tulangnya ini saya gunakan sendok es krim seperti ini. Kemudian kita siapkan kertasnya. Ini kita tabur menggunakan tepung ya supaya tidak lengket. Lalu untuk adonannya kita timbang kurang lebih masing-masing 20 gram, dan kita rounding seperti ini ya sampai permukaannya halus. Jika tangan lengket boleh ditabur menggunakan tepung. Nah, ini setelah kita rounding, kita letakkan di atas kertas seperti ini. Lalu kita proofing lagi kurang lebih 15 menit supaya adonannya rileks. Nah, setelah adonannya rileks, ini kita pipihkan. Nah, sedikit memanjang seperti ini. Kemudian kita letakkan sticknya dan kita bentuk menyerupai paha ayam ya. Dan ini kita cubit-cubit rapat supaya tidak terbuka nanti saat digoreng. Nah, seperti ini ya hasilnya. Oh ya, sambil mengingatkan ya bagi teman-teman yang belum subscribe, minta tolong tekan tombol subscribe dan tanda loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan jika ada video terbaru dari kami. Jika sudah kita bentuk menyerupai paha ayam semua, lalu kita proofing lagi kurang lebih 15 menit atau disesuaikan dengan suhu ruang juga. Kita tutup menggunakan plastik atau serbet bersih. Nah, setelah 15 menit ini siap untuk digoreng ya. Sebelumnya minyaknya dipanaskan dulu di api yang paling kecil. Lalu setelah minyak panas baru kita goreng. Setelah satu sisinya matang, kemudian kita balikkan. Jadi untuk menggoreng donat cukup 1 kali balik aja ya. Jika kedua sisinya sudah matang, boleh kita angkat dan kita tiriskan di atas tisu makan.
Sedikit info untuk proofing donat, sebaiknya cukup aja ya, jangan berlebihan. Jika terlalu proofing atau mengembang, dia justru akan mudah kempes ya, donatnya tidak kokoh, tapi juga tidak kurang juga, sedang aja ya sebaiknya. Sambil menunggu donatnya dingin atau sudah tidak panas lagi, kita siapkan toppingnya. Di sini saya menggunakan berbagai macam meses dan kacang almond slice dan kacang tanah yang disangrai, serta keju cheddar yang sudah diparut. Dan ini saya menggunakan buttercream. Untuk resep buttercream bisa cek kolom deskripsi di bawah video ini. Nah, saatnya kita beri topping. Kita oleskan dulu buttercreamnya di permukaan donat supaya mudah rata. Ini saya mengolesnya, saya lanjutkan menggunakan kuas seperti ini. Setelah rata, kemudian kita guling-gulingkan di meses seperti ini. Untuk kemasannya bisa menggunakan box donat seperti ini. Sebelumnya kita alasi menggunakan KKC seperti ini ya. Jadi untuk satu resep ini bisa menghasilkan 2 box donat atau 24 donat ya, dengan berat masing-masing 20 gram. Jadi untuk mengemas donat ini bisa langsung seperti ini ya, tanpa dibungkus plastik, cuman di box aja dan kita tutup. Atau bisa juga menggunakan plastik OPP ya, seperti yang saya contohkan ini. Kita masukkan ke plastik OPP perlahan aja. Nah, supaya tampilannya cantik, ini bisa kita ikat menggunakan kawat seperti ini ya. Ini saya beli di toko bahan kue. Kemudian plastiknya bisa kita rapikan ya, kita potong seperti ini. Nah, seperti ini pengemasannya. Alhamdulillah ya, donat paha ayamnya sudah jadi dan hasilnya sangat empuk, lembut, dan ini bisa buat ide usaha juga ya, karena dari 250 gram tepung terigu bisa menghasilkan 2 lusin donat paha ayam seperti ini. Sekian dulu ya video dari Dapur Mami K, semoga resep ini bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.